Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Herdiana, NPM 10.100.17165 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Efek Pemberian Kopi terhadap Penurunan Profil Lipid pada Tikus Model Hiperlipidemia dengan metode Scoping Review. Dilihat dari latar belakangnya, dampak dari hiperlipidemia dapat meninggalkan terjadinya penyakit pembuluh darah seperti aterosklerosis dan penyakit jantung koroner yang diketahui menduduki peringkat pertama penyebab kematian di Indonesia. Selain itu, keadaan hiperlipidemia juga memberikan dampak buruk terhadap organ tubuh yang lain. Salah satu di antaranya adalah organ hepar yang dapat berujung terhadap penyakit seperti non-alcoholic fatty liver disease, chronic cholestatic liver disease, alcoholic steatohepatitis, dan beberapa penyakit lainnya. Menurut Riskesdas 2013, menunjukkan prevalensi hiperlipidemia 35,9%, dan menurut WHO 2013, peningkatan kadar kolesterol diestimasikan dapat menyebabkan 2,6 juta kematian atau 4,5% dari total. Penanganan hiperlipidemia yang telah ada meliputi farmakologis dan non-farmakologis, namun juga terdapat bahan alam yaitu kopi yang memiliki senyawa untuk menurunkan kadar lipid yaitu asam klorogenat yang bermanfaat untuk menghambat penyerapan lemak dan menurunkan kadar lipid. Dari penelitian sebelumnya oleh Zindani DKK 2017, Fatimah Zahro DKK 2017, dan Salsabina 2019 bahwa kopi dapat menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida tikus yang dibuat model hiperlipidemia. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat efek pemberian kopi terhadap penurunan profil lipid pada tikus model hiperlipidemia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efek pemberian kopi terhadap profil lipid pada tikus model hiperlipidemia, dan manfaat penelitian ini dilihat dari aspek teoritis sebagai sumber acuan yang dapat dipergunakan untuk penelitian selanjutnya dengan metode Scoping Review bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih lanjut mengenai manfaat bahan alam kopi dalam penurunan kadar lipid. Dan dilihat dari aspek praktis, penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi alternatif pengobatan untuk menurunkan kadar lipid melalui uji klinik. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah metode Scoping Review. Tujuannya untuk mengetahui efek pemberian kopi terhadap penurunan profil lipid pada tikus model hiperlipidemia. Populasi pada penelitian ini adalah jurnal nasional dan jurnal internasional yang berkaitan dengan judul penelitian efek pemberian kopi terhadap penurunan profil lipid pada tikus model hiperlipidemia. Sampel penelitian ini sebanyak 4 artikel penelitian yang diambil dari jurnal nasional dan jurnal internasional yang berkaitan dengan judul penelitian efek pemberian kopi terhadap penurunan profil lipid pada tikus model hiperlipidemia yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Prosedur penyusunan protokol dipergunakan metode PRISMA atau Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencarian data, lalu screening data, kemudian artikel yang didapat dipilih berdasar atas kesesuaian dengan kriteria PICOS yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat, hasil pencarian data, di mana semua data berupa artikel penelitian, kuantitatif atau kualitatif, yang memenuhi semua syarat dan kriteria untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Berikut diagram prisma saya, sehingga didapatkan artikel yang eligible itu sebanyak 4. Nah, hasil penelitiannya terdapat 4 artikel yang dianalisis pada Scoping Review, dan penelitian ini berasal dari Saudi Arabia untuk 2 artikel, kemudian Korea Selatan dan juga Mesir. Nah, di mana untuk judul yang pertama itu Effect of Green and Degree of Roasted Arabic Coffee on Hyperlipidemia and Antioxidant Status in Diabetic Rats. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat efek pemberian kopi terhadap profil lipid, dan efektivitas paling baik dalam penurunan profil lipid ada pada green coffee, dan yang paling rendah ada pada dark coffee. Kemudian yang kedua, green coffee bean extract improves obesity by decreasing body fat in high-fat diet induced obese mice. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat efek pemberian kopi terhadap profil lipid, dan efektivitas paling baik dalam penurunan profil lipid ada pada kelompok high-fat diet ditambah green coffee bean extract 200 mg per kilogram berat badan, diikuti oleh HFD ditambah GCBE 100 mg per kilogram berat badan, dan HFD ditambah GCBE 50 mg per kilogram berat badan. Kemudian yang ketiga, effect of Arabic and green coffee beans on lowering lipid profile parameters in male rats, di mana hasilnya itu menunjukkan ekstrak kopi hijau memiliki efektivitas yang tinggi dalam penurunan profil lipid. Kemudian yang keempat, different dose of Arabic coffee improve serum lipid profile, uric acid, and liver enzyme of experimental rats. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kopi Arab memiliki efek menguntungkan pada serum total kolesterol dan low density lipoprotein yang mengalami penurunan konsentrasinya secara signifikan.
Kelompok ACT memiliki efektivitas lebih tinggi dalam penurunan TC dan kelompok ACD memiliki efektivitas lebih tinggi dalam penurunan LDL dibandingkan kelompok lain. Oleh karena itu, kopi dapat dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak untuk mengurangi masalah kolesterol. Pembahasan penelitian ini merujuk pada kriteria Hills, itu ada strength association, konsistensi, spesifitas, temporalitas, biologi gradient, koherensi plausibility, eksperimen, dan analogi. Sehingga, dan untuk keterbatasan penelitian ini adalah tidak dilakukannya meta-analisis, dan untuk kesimpulan juga sarannya, ini dapat disimpulkan terdapat efek pemberian kopi terhadap profil lipid berupa penurunan total kolesterol, trigliserida, dan juga low density lipoprotein. Dan untuk sarannya, ini dibagi menjadi 3, ada bagi peneliti selanjutnya, bagi masyarakat umum, dan juga bagi pengusaha coffee shop. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.